Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Haji Devara Anissa, NIM D 400-190-144, kelas G, akan menjelaskan tentang tugas besar praktikum elektronika analog lanjut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar teorinya, yaitu di sini ada penjelasan tentang komparator. Komparator adalah sebuah rangkaian yang dapat membandingkan besar tegangan masukan. Komparator biasanya menggunakan op-amp sebagai piranti utama dalam rangkaian. Komparator merupakan rangkaian elektronik yang akan membandingkan suatu input dengan referensi tertentu untuk menghasilkan output berupa dua nilai atau high dan low. Suatu komparator mempunyai dua masukan yang terdiri dari tegangan acuan atau V reference dan tegangan masukan atau V input, serta satu tegangan output atau V output. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penguat daya. Power amplifier atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penguat daya adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan. Di dalam bidang audio, power amplifier akan menguatkan sinyal suara yang berbentuk analog dari sumber suara atau input menjadi sinyal suara yang lebih besar atau output. Sumber sinyal suara yang dimaksud tersebut dapat berasal dari alat-alat transducer seperti mikrofon yang dapat mengkonversikan energi suara menjadi sinyal listrik, ataupun optical pickup CD yang mengkonversikan getaran mekanik menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik yang berbentuk sinyal AC tersebut kemudian diperkuat arus atau I dan tegangannya atau V sehingga menjadi output yang lebih besar. Besaran penguatannya ini sering disebut dengan istilah gain. Lalu yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang filter aktif. Filter adalah rangkaian yang berfungsi untuk melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi tertentu dan meredam sinyal masukan dengan frekuensi lainnya. Daerah frekuensi sinyal masukan yang dilewatkan tersebut dengan pass band dan daerah frekuensi sinyal masukan yang diredam disebut stop band. Titik peralihan antara pass band dan stop band disebut dengan frekuensi cut off. Filter aktif ini merupakan filter pasif yang diberi tambahan penguat berupa komponen aktif seperti transistor atau op-amp. Dengan menggunakan penguat, nilai sinyal masukan akan dapat dipertahankan hingga menuju keluaran. Filter aktif lebih banyak digunakan daripada filter pasif. Selanjutnya, di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada resistor, yang kedua ada pot Hg, yang ketiga ada kapasitor, yang keempat ada LM741, yang kelima ada dioda, yang keenam ada transistor, yang ketujuh ada osiloskop, yang kedelapan ada DC voltmeter, yang kesembilan ada sinyal generator. Langsung saja kita ke rangkaiannya. Untuk rangkaian pertama yaitu rangkaian low dan high. Langsung saja masuk ke percobaan. Di sini ada beberapa komponen, yaitu diantaranya ada 3 rangkaian. Yang pertama yaitu rangkaian komparator di sini yang menggunakan pot Hg yang bernilai 50%. Lalu kemudian di sini ada LM741 dan di sini ada dioda. Sebentar. Lalu yang kedua ada rangkaian penguat daya di sini yang tersambung oleh sinyal generator. Di sini difilter terlebih dahulu oleh kapasitor, kemudian ditahan dulu oleh resistor, baru masuk ke transistor untuk dikuatkan. Nah, di sini difilter lagi sampai masuk ke rangkaian filter aktif di sini. Lalu yang ketiga, di sini ada rangkaian filter aktif. Di sini ada komponen potensio 2 yang bernilai 75%. Lalu ada kapasitor, gunanya untuk memfilter sebelum masuk ke LM741. Kemudian nanti masuk ke channel
B itu dari sinyal generator langsung, lalu untuk channel C itu dari penguat daya, dan untuk channel yang A itu dari komparator. Langsung saja, karena di akhir NIM saya 4, saya mendapat low high. Di pot 1 kita atur 25%, ini sudah saya atur terlebih dahulu, dan di pot 2 mendapat 75%, kemudian kita play. Lalu ini sudah saya play. Yang pertama, kenapa hasil akhir untuk channel A, kenapa hasilnya lurus? Itu karena potensionya kurang atau lebih dari 50%. Lalu kita coba besarkan volt per div-nya. Ini bentuk gelombangnya tidak berbentuk sinus sempurna. Untuk channel yang B atau output sinyal B itu berbentuk sinus karena keluaran langsung dari sinyal generator. Dan untuk channel yang C atau output gelombang C itu dari penguat daya. Untuk gelombangnya tidak berbentuk sinus sempurna dan hampir berbentuk seperti trapesium. Dan untuk channel D itu berbentuk sinus tidak sempurna. Nah, untuk selanjutnya kita percobaan kedua itu ubah pot 1 menjadi 75%. Kita ubah terlebih dahulu. Kita ubah menjadi 75%, sudah. Lalu kita ubah pot 2 menjadi 25%. Sudah. Lalu kita play. Lalu ini sudah kita play. Untuk percobaan kedua, yang tadi pot 1 senilai 75% dan pot 2 senilai 25%. Untuk channel A di sini masih berbentuk lurus. Jika volt per div-nya dibesarkan, maka akan menjadi gelombang sinus. Lalu untuk channel B masih sama, tetap seperti hasil gelombang percobaan pertama, yaitu berbentuk sinus karena langsung dari sinyal generator. Dan untuk channel C berbentuk sinus karena potensio 2-nya kurang dari 50%. Dan untuk channel D berbentuk gelombang sinus karena potensionya dari 50%. Lalu kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kenapa hasil akhir gelombang atau pada channel 4 pada rangkaian seperti itu? Karena pada potensio 2 di setting high sehingga penguatannya cukup tinggi, jadi untuk hasil dari filter aktif atau pada channel D bisa lebih tinggi atau bisa sama dari inputan filternya, sehingga menghasilkan bentuk gelombang sinus tidak sempurna atau seperti trapesium yang pada sudut atas kirinya itu tumpul. Pertanyaan yang kedua yaitu hitunglah nilai frekuensi cutoff pada rangkaian tersebut. Untuk yang frekuensi rendah, rumusnya ada 1/2 kali Pi dikali RFIL 1 dikali
CVIL1 yaitu 1 per 2 kali 2 dikali 3,14 dikali 44.000 dikali 4,7 dikali 10 pangkat minus 9. Di sini hasilnya adalah 769 Hz. Yang kedua, untuk frekuensi tinggi rumusnya sama, cuma yang berbeda adalah diganti RFIL2 dan CVIL2. Untuk perhitungannya yaitu 1 per 2 dikali 3,14 dikali 1400 dikali 4,7 kali 10 pangkat minus 9, hasilnya yaitu 24.199. Untuk nilai cutoff rangkaiannya yaitu 769 Hz sampai 24.199 Hz. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.